Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Pertama-tama terima kasih banyak kepada teman-teman komunitas Mumtaz ya, komunitas Mumtaz dakwah Islam. Komunitas Mumtaz dakwah Islam serta jajaran panitia juga. Terima kasih banyak juga teman-teman yang hadir di sini. Semoga dengan pengorbanan waktu teman-teman hadir di sini, pengorbanan harta, pengorbanan kuota juga ya. Insya Allah semoga menjadi penggugur dosa dan menjadi pahala ya, asalkan luruskan niat. Siap? Maka itu kita berdoa dulu ya. Berdoa semoga kita lurus niatnya hari ini sama-sama talabul ilmi, meskipun pertemuan kita di Zoom kali ini, tapi insya Allah semoga rahmat Allah selalu menyertai kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa, Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelumnya mohon maaf ya, saya pakai hoodie tuh, nggak pakai kopiah juga. Ternyata baru tahu tadi tuh admin ngasih tahu ternyata ada kajian. Saya belum share juga. Makanya alhamdulillah untungnya masih ada kesempatan nge-share lah tadi. Semoga ada juga ya yang daftar-daftar ikut-ikut. Jadi mohon maaf tuh pakai hoodie-hoodie gini ya. Baik, sebelumnya nanti panggilnya Azai aja ya. jangan Ustadz lah, Azai masih belum pantas. Tapi insya Allah kalau cita-cita pengen banget ya jadi Ustadz penerus ulama, terutama ulama-ulama yang ada di Indonesia. Karena salah satu impian orang tua juga, makanya insya Allah ya. Tapi kalau kali ini panggil A aja lah ya. Baik teman-teman, kita akan bahas ya, langsung aja. Inilah hijrahku. Nah teman-teman semuanya, hijrah itu nggak mudah teman-teman. Jadi memang butuh perjuangan yang luar biasa ya, karena setiap manusia, bahkan terutama untuk kita yang sedang berhijrah, itu pasti melewati banyak ujian gitu. Jangankan orang yang hijrah aja teman-teman, kita sebagai orang biasa, meskipun teman kita misalkan ya, sebagai orang-orang biasa, semua manusia pasti menghadapi ujian, apalagi yang lagi hijrah, itu ujiannya luar biasa biasanya. Emang kenapa sih hijrah itu berat? Betul, dalilnya dalam surah Al-Mulk. Kalau teman-teman bawa catatan, teman-teman silahkan catat. Jadi inilah jalan hijrahku. Nah, kita pahami dulu, ternyata hijrah itu gak mudah, banyak ujiannya. Dalam surat Al-Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Jadi kata Allah, pokoknya setiap manusia yang hidup, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, itu nggak pernah lepas dari yang namanya ujian. Jadi setiap manusia yang masih hidup itu pasti banyak menghadapi ujian. Allah sendiri yang berfirman dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Makanya jangan putus asa. Kalau misalkan kita nih pengen hijrah, ternyata dapat banyak ujian, jangan langsung putus asa. Karena bagi yang hijrah atau yang tidak hijrah pun pasti dapat ujian. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa teman-teman yang lagi hijrah, pertahankan. Jangan mudah rapuh ketika mendapati ujian. Karena hakikatnya dunia ini memang tempatnya ujian. Selama kita masih hidup pasti diberikan ujian, bagi yang hijrah, bagi yang belum hijrah gitu ya. Makanya semoga kita bisa bertahan dalam hijrah ini. Nah teman-teman, inilah hijrahku. Hijrah itu ada dua, ada hijrah domir, ada hijrah maknawi. Kalau hijrah domir itu hijrah berpindah tempat, kayak misalkan Zai pindah sekolah ke Bandung, atau teman-teman awalnya dari pesantren pindah ke SMA, itu hijrah dohir, hijrah tempat. Teman-teman awalnya tinggal di kota Tasikmalaya jadi pindah ke kota Bandung, itu hijrah dohir. Nah, yang akan kita bahas kali ini ya ini hijrah maknawi. Hijrah maknawi.
Hijrah maknawi itu hijrah pemikiran, hijrah hati, hijrah tauhid, hijrah keyakinan. Hijrah tempat kan makan ini. Apa? Hijrah makan itu hijrah tempat. Oh ya, ya ya. Kalau hijrah maknawi baru hijrah tauhid, hijrah makan tempat makan. Ya, ini ada Abi ngingetin ada yang salah tadi bukan maknawi, maknawi. Nah, hijrah pemikiran. Jadi kayak teman-teman dulunya misalkan teman-teman nggak takut dengan dosa misalkan ya, jadi takut dengan dosa. Teman-teman yang dulunya nggak dijilbab jadi dijilbab. Teman-teman yang dulunya suka ngomong berzikir, seperti itulah. Itu hijrah yang akan kita bahas. Nah, teman-teman semuanya, hijrah ini teman-teman luar biasa ya. Ujiannya itu sangat luar biasa. Nah, maka teman-teman semuanya, untuk kita sukses hijrah yang dulunya kita misalkan jauh dari Allah, sekarang pengen dekat sama Allah gitu ya. Ya, hijrah-hijrah yang lebih taat kepada agama, misalkan seperti itu. Maka itu poin awalnya. Zaini rangkum, teman-teman. Zai rangkum dalam kitab Al-Wala wal Baro itu tentang tauhid. Kemudian yang keduanya itu dalam kitab Zai belajar salah satu guru di Nahdlatul Ulama, itu ada kitab Fathul Mu'in. Nah, kemudian Zai belajar juga salah satu guru yang ada di Persis apa Muhammadiyah gitu lupa. Itu di kitab Al-Hikam. Nah, beberapa kitab Zai satukan dirangkum. Salah satu yang sering dibawanya poinnya itu di dalam kitab Al-Wala wal Baro. Jadi kalau teman-teman nanti penjelasan ini sumbernya itu salah satunya diambil dari kitab Al-Wala wal Baro tentang tauhid. Nah, teman-teman semuanya, Zai sederhanakan bahasanya. Bagaimana jalan hijrah kita agar sukses? Jalan hijrah kita, inilah jalan hijrahku ya. Jalan hijrah yang pertama, inilah jalan hijrahku. Jalan hijrah yang pertama, surah Ali Imran ayat ke-8. Nah, itu hijrah yang pertama. Jalan hijrah yang pertama, surah Ali Imran ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Jadi Ali Imran ayat ke-8 ini dalam tafsirnya, salah satunya saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, itu ada salah satu kitabnya full tentang ini tafsir, dan luar biasa ya tafsir itu. Nah, teman-teman semuanya, surah Ali Imran ayat ke-8 ini menjelaskan bahwa untuk sukses hijrah, jalan yang pertama ialah selalu libatkan Allah dalam melakukan apapun. Jadi, jalan hijrah yang pertama, surah Ali Imran ayat ke-8. Yang dijelaskan dalam tafsir yaitu selalu libatkan Allah dalam melakukan apapun. Nah, ini teman-teman problem awal tuh ini biasanya. Banyak orang yang hijrah, salah satunya niatnya masih belum utuh karena Allah. Mungkin ya, mohon maaf. Misalkan hijrah, sekarang lagi trending nih hijrah-hijrah gitu ya, anak-anak muda hijrah ikut-ikut, gak apa-apa, bagus. Cuman niatnya masih ikut-ikutan gitu. Cuman gak apa-apa, bagus. Atau misalkan hijrah, contoh misalkan ada kajian misalkan ya, bagus nih, ini untuk fondasi awal bagus gitu ya. Ada kajian ternyata luar biasa misalkan ya pematerinya, ganteng banget misalkan ya, contoh pematerinya ganteng banget, ikut misalkan. Nah, bisa jadi mungkin untuk awal niatnya pengen ketemu pematerinya, pengen foto atau pengen apapun. Nah, maka itu luruskan niat dulu biar hijrah kita itu atau aktivitas yang kita lakukan itu benar-benar murni karena Allah. Nah, Zai menjelaskan ini bukan Zai melarang. Oh, berarti udahlah nggak mau hijrah lah gitu. Ternyata berarti hijrah, bukan gitu. Zai gak melarang. Cuman kalau seperti ini terus, misalkan ya niatnya hanya ingin ketemu pemateri atau ada hal niat lain lah misalkan ya dalam hati kita. Kalau seperti ini terus, kadang ketika Allah berikan ujian kepada kita, itu gampang rapuh nantinya karena niat utamanya
itu bukan Allah gitu. Nah, dalam kitab Al-Wala wal Bara itu tentang tauhid, setiap aktivitas pemikiran kita, hati kita, lisan kita, kemudian mata kita itu benar-benar harus merasa dilihat semuanya oleh Allah. Jadi harus benar-benar murni karena Allah. Kadang hijrah yang rapuh misalkannya, hijrah terus kesananya udah rapuh misalkannya, ternyata nanti hijrah lagi terus rapuh lagi, itu biasanya hatinya belum murni misalkannya, karena Allah masih ada niat lain lah. Nah, kalau kalau kita coba murni karena Allah, melakukan aktivitas karena Allah, insya Allah Allah akan perkuat. Contoh kecil ya, contoh kecil. Misalkan teman-teman lagi hijrah, ini yang maksud saya itu seperti ini. Teman-teman lagi hijrah, terus Allah berfirman misalkan ya, Allah berfirman untuk jaga anggota tubuh kita itu dalam surat Yasin, terutama jaga mata, jaga pandangan misalkan ya. Terus teman-teman scroll TikTok misalkan. Ini ada flyer ini. Terus teman-teman scroll TikTok misalkan ya. Teman-teman tuh scroll TikTok. Kalau hijrahnya karena Allah, ingat ya, ini nih yang saya ingin maksud tuh seperti ini. Kalau hijrahnya karena Allah, saya yakin kalau ada FYP TikTok yang lewat yang nggak manfaat atau bahkan buka aurat atau bahkan bisa menjadi dosa zina mata, saya yakin teman-teman langsung scroll. Tapi kalau misalkan hijrahnya hanya ingin nama saja, ini aku insya Allah lagi hijrah, hatinya tapi belum murni karena Allah, saya yakin bisa jadi lisan kita ngomong hijrah, tapi bisa jadi kalau saja ada video kotor masih ditonton. Nah, karena kenapa? Belum ada Allah dalam hatinya, hijrahnya masih niat lain gitu. Contoh sederhana lagi. Gak apa-apa proses ya. Gak apa-apa, contoh kecil lagi. Hijrah, ini yang sering terjadi misalkan ya. Teman-teman hijrah. Setelah hijrah, teman-teman belajar bahwa kalau misalkan ngomong kasar atau menghina, gibah itu nggak boleh, dosa. Tapi kadang misalkan lagi asik-asik nih ngobrol sama teman-teman, gak kerasa ngegibah ternyata atau bahkan sampai ngomong kasar. Nah, bisa jadi Allahnya tuh hilang dalam diri kita, makanya kita berani ngomong kasar. Saya yakin kalau Allahnya ada di hati terus teman-teman, saya yakin teman-teman bakal, oh ini dosa nih nggak boleh ngomong kasar, oh ini dosa nih nggak boleh gibah. Nah, kalau di dalam kitab Al-Wala wal Bara itu tuh bagian tentang eh, Al-Marihul apa ya? Bisyahadatain, itu tentang syahadat, tentang tauhid. Nah, Zai sederhanakan. Oke. Jadi yang pertama, jalan yang pertama, Ali Imran ayat ke-8. Teman-teman coba selalu libatkan Allah dalam melakukan sesuatu. Kalau bahasa sederhananya, teman-teman harus ngerasa bahwasanya Allah tuh melihat kita terus kita. Allah tuh selalu memperhatikan kita, dan memang seperti itu. Allah selalu memperhatikan kita. La taqudus sinatu wala naum, nggak pernah tidur, selalu memperhatikan kita. Tuh bahasa sederhananya seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, jalan hijrah yang kedua. Jalan hijrah yang kedua, surah An-Nur ayat ke-54. Apa itu? Surah An-Nur ayat ke berapa? 54. Jalan hijrah yang kedua, surah An-Nur ayat ke-54. Nah, surah An-Nur ayat ke-54 ini tafsirnya yaitu tentang latih untuk mengutamakan cintanya Allah. Mau bobo. Iya, bobo. Latih untuk mengutamakan cintanya Allah. Surah apa? Surah An-Nur ayat 54. Latih untuk mengutamakan cintanya Allah. Contoh ya. Teman-teman hijrah nih. Teman-teman tuh niatin pengen tahajud malam ini misalkan. Pokoknya malam ini aku mau pengen tahajud misalkan ya, ingin mencoba lebih baik, ingin bermanja-manja sama Allah, ingin berduaan sama Allah, tahajud. Bangun misalkan jam 3. Nah, pas bangun jam 3, teman-teman harus paksa latih mengutamakan cintanya Allah. Contoh, teman-teman bakal milih bangun, ambil air wudhu, kemudian tahajud, atau cari selimut, tidur lagi. Nah, kalau teman-teman mengutamakan cintanya Allah, belajar nih untuk mendobrak, untuk mengutamakan cintanya Allah, saya yakin teman-teman paksa bangun, ambil air wudhu, kemudian tahajud. Contoh,
panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau teman-teman mengutamakan cintanya Allah, saya yakin teman-teman memilih untuk sholat tepat waktu. Tapi kalau belum bisa melatih mengutamakan cintanya Allah, saya yakin kadang misalkan kita lagi mager, misalkan lagi main HP, udah azan, Allahu Akbar, insya Allah nanti aja, misalkan ya, masih main-main HP misalkan, atau enggak, contoh lagi, mengutamakan cintanya Allah lewat berbakti kepada orang tua. Nah, itu kan salah satu kita ketika berbakti kepada orang tua itu salah satu yang Allah cinta. Contoh, orang orang tua tuh nyuruh kita misalkan. Pas orang tua nyuruh kita, terus kitanya lagi sibuk misalkannya, ah bentar dulu mah, bentar dulu dong nih, bentar dulu dong pak, misalkannya nanti aja misalkan. Nah, saya yakin kalau teman-teman mengutamakan cintanya Allah, pasti panggilan orang tua itu diutamakan. Nah, seperti itulah ya. Jadi teman-teman belajar, kita semua, saya juga sama belajar untuk mengutamakan cintanya Allah. Kadang, saya itu kalau bikin konten ya, kadang niat tuh ada hal lain, meskipun ya misalkan lagi bikin, kan Zai itu dakwahnya tuh lewat POV ya. Kalau teman-teman tahu konten Zai, tolong jangan dibahas ya, jangan diingat-ingat, malu-malu. Nah, Zai itu kan, coba bayangin aja selimut di atas kepala, ngapain? Nah, Zai itu bikin POV karena salah satu sasaran dakwah Zai itu anak-anak muda gitu ya, kita semualah anak-anak muda yang masih sedang masa-masa cinta-cinta bergejolak gitu. Nah, kemudian saya lewat POV itu, saya ingin menggambarkan dan ingin menanamkan bahwa boleh gitu cinta-cintaan, tapi harus sah dulu, harus halal dulu lah, seperti itu. Nah, kadang suka rame terus lewat POV itu. Akhirnya di pertengahan saya suka selipin hadis-hadis atau enggak dakwah, potongan dakwah lah sedikit. Nah, kadang niat Zai itu kadang tidak mengutamakan cintanya Allah. Kadang niat Zai itu, lumayan nih gitu ya, dapat ini apa sih, lumayan kalau baca komen, lumayan dapat followers juga. Kadang niatnya tuh salah. Akhirnya setelah niat salah, Zai lurusin lagi niatnya untuk mengutamakan cintanya Allah. Ya Allah, lurusin lagi niat Zai, semoga POV ini gitu ya jadi buah pahala, semoga dakwah Zai ini bisa diterima di kalangan anak-anak muda, terutama dilurusin lagi niatnya. Nah, ini juga contoh bagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman misalkan ada melakukan aktivitas hijrah atau ikut kajian, ternyata ada hal lain nih niatnya, langsung lurusin untuk mengutamakan cintanya Allah. Ya Allah, saya tolabul ilmi karena engkau menyuruh kami umat muslim untuk mencari ilmu gitu ya, ilmu apapun, lurusin lagi niatnya. Siap? Itu yang kedua. Yang ketiga, jalan hijrah. Jalan hijrah yang ketiga ialah tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin dalilnya dalam surah Al-Alaq. Al-Alaq 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Al-Alaq 1 sampai 5. Sebenarnya banyak sekali sih ayat tentang tafakuh fiddin, ayat tentang belajar agama. Jadi yang ketiga ini jangan lepas dari agama, belajar agama. Nah, dalam Al-Qur'an tuh banyak banget ayat tentang belajar agama. Al-An'am ada, Al-Baqarah ada. Nah, kita akan bawa yang dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, jalan hijrah yang ketiga yaitu lewat tafakuh fiddin. Jadi mau nggak mau, kalau kita pengen sukses hijrah harus mau belajar agama gitu. Teman-teman menginginkan sesuatu ya harus melewati proses. Kadang kita semua ya, zaman sekarang anak muda kita semua itu, kita semua itu kadang pengennya tuh instan ya, nggak mau ngelewatin proses. Pengen hijrah ya sedikit ikutan aja. Apa? Nah, harus belajar untuk belajar agama. Tafakuh fiddin. Caranya ada. Admin tolong ya. Sudah Ustadz, boleh dilanjut. Oh ya. Nah, tafakuh fiddin. Jadi teman-teman belajar, mau kadang gini ya,
Banyak orang yang misalkan, ya Allah aku pengen sukses, misalkan ya Allah tolong mudahkan untuk menggapai cita-cita. Doanya hebat, tapi pas untuk melakukan aksi nggak mau, kadang mager gitu. Nah, banyak sekarang tuh seperti ini, makanya susah untuk tercapai suatu impian karena impiannya udah bagus, keinginannya udah bagus, cuman pas disuruh aksi, disuruh bergerak, kadang nggak mau. Jadi impian itu hanya halus saja. Nah, Zai pengen mendobrak teman-temannya jangan seperti ini. Kita mah pejuang hijrah. Apa? Kenapa mikir? Nah, kita mah ya, kita mah anak-anak muda yang hebat luar biasa. Jangan hanya impian tinggi doang, jangan hanya omongan kita pengen ini pengen itu, tapi aksi juga. Nah, makanya salah satu pengen hijrah sukses, jalannya mau nggak mau harus mau belajar agama. Belajar agama banyak caranya, teman-teman bisa lewat ikut Zoom seperti ini nih di komunitas Mumtaz misalkan ya, teman-teman ikut kajian, misalkan contoh, wah ada event Ustadz Hanan Atakini di Bandung, misalkan ikutan. Atau di daerah teman-teman misalkan ada event, ada Ustadz Adi Hidayat nih, gabung dengan mereka, gabung dengan orang-orang soleh. Oh, misalkan di kampung ada pengajian misalkan ya, ternyata anak mudanya dikit, gak apa-apa, ikutan. Minimal jangan jauh dari ilmu agama kalau pengen sukses hijrah. Nah, teman-teman, jadi jalan hijrah itu Zai rangkum itu ada 3 sebenarnya poinnya. Cuman kadang ujiannya berat banget, nanti Zai akan bahas. Kita ulang dulu. Jadi jalan hijrah inilah jalan hijrahku. Jalan hijrah yang pertama surah Ali Imran ayat ke-8, yaitu tentang selalu libatkan Allah dalam melakukan apapun. Yuk, sekarang kita coba teman-teman, hati kita, aktivitas kita itu hanya untuk Allah saja. Setiap teman-teman melakukan apapun, niatin karena Allah saja. Zai misalkan pengen jalan-jalan ke gunung misalkan atau ke pantai, ya sambil niatin karena Allah, tadabur alam, semoga jalan-jalannya kan bisa jadi pahala. Tadabur alam, lihat gunung, oh Masya Allah ya ini indah banget ciptaan Allah, jadi selalu ingat Allah terus gitu. Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Nah, teman-teman mulai sekarang kita semua, sok hati kita, cinta kita coba ke Allah dulu, utamakannya ya. Allah dulu biar nanti setiap yang kita lakukan Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Itu biasanya untuk hijrah tuh jalannya yang pertama selalu libatkan Allah. Kemudian jalan yang kedua, ya, tadi jelaskan untuk hijrah sukses itu jalan yang kedua, coba latih untuk mengutamakan cintanya Allah seperti bangun subuh. Ngantuk, terus kita coba lawan. Ngantuk lagi, coba lawan dengan berwudu misalkan. Ngantuk lagi, wudu lagi. Langsung saat subuh misalkan tepat waktu. Intinya dobrak terus untuk mengutamakan cintanya Allah. Dalam surah An-Nur ayat 54. Dan yang terakhir, tafakuh fidin atau belajar agama. Ini jalan yang paling utamanya ini bagi teman-teman yang hijrah, kita semua yang hijrah, jalan utamanya ini mau gak mau harus dipaksain belajar agama. Karena kadang kalau misalkan omong doang ya, misalkan ya, omon-omon kayak kata Pak Prabowo kan omon-omon ya misalkan. Nah, biasanya kalau omon-omon doang misalkan, aku pengen hijrah, pengen Kak Zai gimana ya caranya istiqomah, gimana ya caranya hijrah, gimana ya biar sukses hijrahnya. Nah, Zai kasih tahu bahwa mau nggak mau harus dipaksain belajar agama. Kalau misalkan kita omongannya pengen hijrah, pengen istiqomah, pengen mencapai sesuatu, tapi tidak mau ada aksi, kadang memang susah untuk mencapai impian. Maka mau nggak mau paksain belajar agama. Seperti dalam surah Al-A'laq ayat 1-5. Ya. Nah, ini yang terakhir itu ya, poinnya hanya ada 3. Nah, ini yang terakhir saya ingin mengingatkan bagi kita semua hijrah ini ya, teman-teman hijrah, inilah jalan hijrahku. Tadi kan Zai ngejelasin tentang jalan-jalan hijrah ya biar sukses. Terakhir, Zai mau ngejelasin salah satu yang merusak hijrah. Salah satu aja, salah satu yang merusak hijrah, yaitu tentang bagi kita semua ya yang lagi hijrah. Salah satu merusak hijrah itu biasanya ada yang salah dalam mengajak hijrah gitu. Teman-teman mungkin bisa kasih judul seperti ini aja.
jangan mencerca orang yang sedang berhijrah atau jangan menghina orang yang sedang berhijrah. Jangan menghina orang yang sedang berhijrah. Ini yang terakhir ya. Nah, Zai tadi kan ngebahas tentang jalan sukses hijrah ada 3. Sekarang ini jalan yang kadang merusak hijrah seseorang. Teman-teman, ada hadis dalam kata Rasulullah SAW, hadisnya sahih ya. Almaru ma'aman ahabba. Jadi seseorang itu akan bersama apa yang ia cintai. Almaru ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang seseorang itu akan bersama dengan ia yang dicintai. Contoh, misalkan dulu ada K-popers nih, misalkan di antara kita ya, contoh, ada K-popers, ada yang suka drakor, terus hijrah. Nah, terus hijrah, cuman K-popnya itu belum terlepas semuanya gitu, masih ada K-popnya, misalkannya masih ya masih misalkan di kamarnya ada foto-foto Taeyong, siapalah, Jimin ya, yang gitu-gitulah misalkannya, Jungkook ya, yang gitu-gitu. Nah, terus teman hijrahnya datang misalkan ke rumah, langsung malah bilang gini, katanya hijrah, tapi kok masih nempelin foto-foto K-pop sih ya, berarti hijrahnya kamu belum sempurna. Jangan. Kadang yang merusak hijrah itu seperti itu. Atau contoh yang sering terjadi, kerudung. Misalkan ada akhwat yang dulunya tuh lepas jilbab gitu ya, jilbabnya belum dipakai misalkan. Kemudian hijrah, tapi pas hijrah jilbabnya masih pendek misalkan ya, atau rambutnya masih kelihatan kayak jilbab Marsha, tahu ya, Marsha and the Bear. Nah, kayak gitulah misalkan. Jipon. Nah, itulah bahasanya. Masih kelihatan. Nah, terus dia ikut ke masjid misalkannya pengen belajar agama. Jangan dicerca orang seperti itu misalkan. Katanya hijrah, tapi kok auratnya masih kelihatan, jangan. Bisa jadi mereka itu baru proses, baru step by step. Kalau digituin takutnya dia akhirnya sakit hati, akhirnya udahlah lepas aja daripada mau hijrah juga malah misalkan ya dicerca, akhirnya lepas. Atau misalkan ustadznya menjelaskan misalkannya hijrah nih, tentang hijrah, terus kerudungnya masih kelihatan rambutnya, terus ustadznya ngejelasin, hati-hati wanita, rambut yang kelihatan dosanya besar, hadiahnya neraka misalkannya. Contoh ngejelasinnya seperti itu langsung, aduh kok langsung tiba-tiba neraka padahal baru hijrah misalkan. Nah, jadi saya ingin menjelaskan bahwa hati-hati ya, salah satu merusak hijrah itu adalah jangan mencerca orang yang sedang berhijrah. Contoh, ada di antara kita yang lagi hijrah, dulunya tuh ngomong kasar terus, marah-marah terus misalkan ya, kemudian sekarang hijrah, sekarang mulai ada zikirnya, tapi marah-marahnya tuh belum terkendali, masih suka marah-marah. Nah, jangan sampai kita bilang, katanya hijrah, bilang pakaiannya aja syar'i tapi lisannya kayak orang yang misalkan bla 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 bla. Jangan. Pelan-pelan aja. Hijrah itu step by step proses. Nah, Zai itu sering menemukan beberapa kali yang Zai udah ajak hijrah ya. Zai alhamdulillah ada satu orang non muslim masuk Islam. Waktu itu 2 kali ikut kajian Zai. Ikut pertama kali itu masih non muslim. Kemudian ikut yang kedua kalinya baru dia ini masuk Islam, dan saksinya Zai waktu itu. Nah, kemudian yang kedua waktu itu ada akhwat Ahwat itu lepas dari jilbab, jauh dari jilbab, kemudian suka mainin cowok. Jadi ahwatnya ini mah buaya betina. Jadi ahwatnya tuh ya di WA-nya, asrama ikhwan pokoknya. Kemudian dia tobat. 1 kali ikutan kajian, dia tobat dan sekarang dicadar. Nah, cuman kadang ada beberapa yang gagal juga. Salah satunya udah hijrah, udah mulai dicadar. Ada beberapa yang gagal, udah mulai dicadar, tapi gara-gara temennya sama temen hijrah, tapi bilangnya gini, katanya dicadar, tapi sifatnya kayak bukan orang yang dijilbab aja. Jadinya sakit hati, akhirnya lepas lagi cadarnya, jilbabnya mulai lepas lagi. Ya, siap. Jadi tolonglah saling mendukung. Ini salah satu jalan hijrah yang rusak tuh ketika banyak yang tidak saling mendukung, padahal sama-sama kita pejuang hijrah. Nah, maka di dalam komunitas Mumtaz ini, teman-teman yang hadir, manfaatkan, bangun relasi dengan teman-teman yang hadir di Mumtaz Muslim ini, bangun relasi, kemudian manfaatkan dengan Zoom ini, kita cari teman lagi dan saling mendukung kalau bisa. Karena salah satu sukses jalan hijrah adalah ketika saling kuat,
satu tubuh, banyak yang hijrah, jadi saling mendukung agar jadi satu tubuh. Yuk, aku bakal ngingetin kamu terus gitu ya. Ayo, aku bakal jadi partner hijrah kamu misalkan. Siap? Nah, itulah teman-teman yang saya sampaikan. Jadi, ulang lagi ya sekali lagi. Jadi, jalan hijrah sukses. Inilah jalan hijrahku. Nah, inilah jalan hijrahku. Jalannya ada 3 jalan hijrah sukses itu. Yang pertama, surah Ali Imran ayat ke-8 tentang bahwa selalu libatkan Allah dalam sesuatu. Yang keduanya, An-Nur ayat 54 yaitu tentang coba teman-teman latih untuk mengutamakan cintanya Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah selamanya. Yang ketiganya, tafaqufidin, paksakan jangan lepas dari ilmu agama. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ikut kajian, ada Zoom nih, ada Zoom misalkannya kajian ikutan, ada event Ustadz Hanan Ataki ikut, Ustazah Oki, Ustazah Halimah bergabung dengan orang-orang soleh. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang kadang suka merusak hijrah, yaitu ketika banyak teman-teman kita yang sedang berhijrah tapi masih saling mencerca misalkan ya, masih saling omongannya nggak dijaga misalkan ya. Maka itu Zai minta kebalikannya, jangan saling mencerca tapi saling membina, jangan menghina tapi membina, jangan mengejek tapi mengajak. Nah, ajak agar jadi satu tubuh. Siap? Dakwah itu merangkul bukan memukul, ya, membina bukan menghina, mengajak bukan mengejek. Siap? Nah, itulah teman-teman. Selanjutnya nanti kita akan ada sharing session untuk sisa waktunya, tapi Zai kembalikan lagi ke MC nanti gimana sistem MC ya. Siap teman-teman, terima kasih banyak. Zai kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih, barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah, syukran kepada Kak Zai yang telah menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya sesi tanya jawab kepada peserta, bisa bertanya, bisa juga lewat on mic, bisa juga lewat chat room juga. Tafadhol teman-teman. Banyak banget ini. Masya Allah, luar biasa ya. Kita sama aja ini. Oh, Budi juga itu. Boleh. Ini ada yang namanya Nabila Sifariana. Assalamualaikum, A. Nah, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva, A. Siva boleh nanya nggak, A? Sifat Ini jawab pertanyaan boleh nggak, A? apa? Boleh kok, boleh. Tapi masih sama ya. Iya, masih Sama-sama sama. satu jalur. Boleh. Oh, iya, Jadi iya, Siva tafadhol, nanya, tafadhol. Yep. Nah, jadi Siva mau nanya. Jadi kan waktu AA ke Pekanbaru kan Siva datang nih. Nah, jadi Oh, iya? Siva share gitu dakwah AA pas di Pekanbaru. Jadi pas banget Ya. ada teman Siva tuh juga lagi hijrah. Dia suka gitu lihat orang pendakwah. Jadi dia tuh sedih banget nggak bisa kedatang ke acara dakwah AA. Pas banget dia lagi pergi ke Sumbar karena ada masalah. Jadi dia reply SW Sipa gitu kan. Bilangnya enak banget gitu bisa istiqomah, ketemu AAZ juga, dengerin ceramahnya. Padahal dulu ya aku sering hijrah gitu, doa ikhtiar. Tapi kok nggak bisa gitu ketemu AAZ gitu. Seketika Sipa bilang dia nggak percaya dengan takdir Allah gitu kan, Kak. Kayak mana itu cara menanggapinya teman Sipa yang tadi. Nah, yang pertanyaan kedua, ini kan kita lagi hijrah nih ya, A. Gini, jadi misalnya AAZ ada yang cerca nih, bilang AA ini kan lagi dakwah. Terus ada yang bilang, ih AAZ itu sok-sokan gitu di sosmed begini gitu. Terus padahal banyak gitu yang laki-laki yang lebih soleh dari AA. Cuma nggak dipublik aja katanya gitu. Terus banyak juga wanita gitu yang menghujat AA katanya. Itu gimana ya, A? Supaya kita tuh bisa diem gitu, dicaci maki, hanya
diem aja gitu, nggak usah menanggapi gimana cara A juga gitu. Sekian A. Terima kasih ya. Ya, baik. Langsung dijawab aja Kak Zai. Oh, siap. Baik. Jadi teteh ya biar Sunda. Jadi teh yang tadi yang pertama misalkan ya temen teteh kayak nggak percaya takdir, iya kayak nggak percaya takdir kok enak ya kalau teteh sendiri bisa istiqomah ketemu Azai, kenapa aku enggak misalkannya seperti itu kayak nggak percaya takdir gini, kasih taunya seperti ini aja teh. Jadi kalau dalam hidup ini ya teh, dalam hidup ini kita kadang harus siap dan harus dipaksa siap dengan kejadian yang kadang yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan. Karena hidup ini gak selamanya kita menghadapi yang cocok, tapi ada juga yang tidak cocok. Tidak selamanya hidup ini sesuai dengan keinginan gitu. Misalkan, aku pengen tuh terus ketemu Zai, misalkannya bisa hadir dalam kajian Zai. Ternyata qadarullah tidak. Nah, hakikat hidup mah seperti itu. Kadang misalkan ya, kepengenan kita A, kadang Allah kasihnya malah B gitu. Tapi meskipun keinginan kita tidak dikabulkan, misalkannya kayak tadi, bukan berarti jelek. Karena Allah tahu pasti yang terbaik untuk dia. Misalkannya, mungkin kalau dia ketemu Azai, mungkin bisa jadi acara yang di sana, misalkannya, atau masalah yang di sana nggak beres-beres, misalkannya. Tapi Allah pengen, udah selesaikan dulu masalah pribadi kamu. Nanti insya Allah, misalkan ada kesempatan, Allah pertemukan dengan Azai, misalkan. Nah, seperti itulah. Karena itu dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Itu tentang takdir. Jadi kasih tahu nanti teman teteh ya kasih tahu teteh gitu ya. Bisa jadi Allah tuh tahu yang terbaik untuk teteh gitu. Mungkin Allah pengen teteh tuh nyelesain masalah dulu gitu. Udah selesain masalah kamu dulu. Nanti kembali lagi hijrah, nanti Allah bantu pertemukan dengan Azai, misalkan seperti itulah. Ya. Baik. Kemudian yang keduanya katanya, Azai bagaimana kalau misalkan Azai dicerca misalkan ya, dihujat. Zai pernah tuh satu kali dapat hujatan, tapi nggak tuh ya kalau yang lain mah cuman satu kali Zai pernah dapat hujatan waktu awal-awal. Jadi Zai itu kan gini ya, awal-awal tuh pengen ngalahin dulu ya, awal-awal Zai bikin konten dakwah, itu dakwahnya tuh ya kalau pengen tahu dakwahnya JJ. Jadi Zai lagi sholat taraweh di JJ-in. Woi. Dan itu ada yang ngehujat. Nah, Zai itu pengen ngalahin gini. Jadi JJ itu tuh tentang pacaran ya. JJ itu intinya tentang pacaran lah. Di bulan Ramadan, waktu itu di bulan Ramadan. JJ itu tuh tentang pacaran. Nah, Zai itu pengen ngalahin bahwa bisa nggak sih jangan yang pacaran gitu. Udahlah tentang sholat aja langsung refleks tarawih di JJ-in. Nah, waktu itu dihujat. Langsung, wah ibadah kok ibadah ya ibadah. Nah, kalau misalkan ada juga yang hujatnya, ya gak usah dipamerin juga lah, kalau lo mau ibadah aja, jangan lihat lah kayak gitulah. Nah, ada beberapa waktu itu dapat hujatan, dan Zai waktu itu belum paham tentang ini ya, tentang nggak kuat lah intinya dengan hujatan tuh, dulu kena mental gitu ya. Tapi alhamdulillah selama belajar ke Pak Kiai dengan berjalannya waktu, ternyata gini teman-teman, nggak semua yang kita lakukan itu pasti disukai orang, nggak semua yang kamu lakukan itu pasti disukai banyak orang, enggak. Pasti aja ada yang nggak suka, pasti itu. Sunatullahnya memang seperti itu. Emang benar memang seperti itu, betul. Jawabannya surah Al-Furqan ayat ke-20. Jawabannya surah Al-Furqan ayat ke-20. Waja'alna ba'dukum di ba'din fitnah. Kata Allah SWT, saya ciptakan manusia itu buat ujian manusia yang lainnya. Manusia itu bisa jadi ujian untuk manusia yang lainnya. Contoh, Zaid dengan para haters, guru dengan murid, atau misalkan kadang orang tua dengan anaknya, misalkan, atau kita dengan bestie kita dengan teman sekelas kita. Jadi kadang gak semua orang yang kita temuin itu baik semua, enggak. Pasti jadi ujian untuk kita. Waj'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Nah, kalau Zaid pribadi ya bisa bertahan gini ya. Kalau Zai pribadi orangnya tuh bodoh amat gitu ya. Jadi kayak gini, contoh, selama Zai bisa maju terus mah ya udah bodoh amat. Contoh ya, dulu Zai itu bikin konten dakwah waktu awal-awal ya, itu kan sering ada yang ngomen-ngomen haters juga.
Tapi Zai minta nasihat ke Pak Kiai, gimana ya, ini kontennya emang salah ya? Enggak, bagus, terusin aja katanya. Kalau misalkan baik bisa merubah banyak orang itu luar biasa. Kalau ada yang lihat konten Zai ini tentang hijrah, terus kemudian ada yang ke motivasi hijrah, itu pahalanya luar biasa. Nah, sampai Zai mah bodo amat, sampai akhirnya qadarullah Allah pertemukan ternyata dengan teman-teman. Zai bisa berteman dengan, alhamdulillah ya, dengan Ustaz Agam, dengan Kadam Sidik, dengan teman-teman yang waktu itu di Zafir, pokoknya luar biasa. Kemudian Allah pertemukan Zai dengan waktu itu ada komunitas dari Ustadz Hanan Ataki. Zai berteman dengan salah satu panitianya di manajer di Ustadz Hanan Ataki, seperti itulah. Kemudian Zai dipertemukan dengan guru Zai, dengan Aagim. Nah, artinya seperti ini teman-teman. Selama yang kita lakukan ini baik misalkan ya, kemudian intinya tidak bikin Allah marah lah. Setiap yang teman-teman lakukan itu nggak bikin Allah marah. Pasti Allah nanti pertemukan dengan yang baik-baik lagi. Nah, memang seperti itu, betul. Memang seperti itu. Dalam surah ini, Az-Zumar. Yang kedua dalam surah Az-Zumar ayat 71 dan 73 kalau nggak salah. Pokoknya di halaman terakhir. 41 apa 43 apa 71. Pokoknya Az-Zumar halaman terakhir. Jadi gini teman-teman. Kata Allah SWT, teman-teman tahu kan hadis yang ini, kata Rasulullah, nanti di akhirat bakal dipertemukan ya orang soleh dengan orang soleh. Orang yang tidak soleh dengan orang yang tidak soleh bakal digabung seperti itu. Jadi kayak dibikin kelompok gitu. Nah, ternyata dalam tafsir itu bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia juga seperti itu. Kalau teman-teman, nih, ini permainannya seperti ini ya. Kalau teman-teman memilih untuk taat, memilih untuk hijrah, pasti teman-teman kita yang belum hijrah pasti memusuhi teman-teman, pasti gitu. Tapi kalau teman-teman banyak maksiat, misalnya teman-teman jauh dari Allah, otomatis orang-orang yang taat sama Allah, orang-orang yang lagi dekat sama Allah, pasti kita nggak akan cocok dengan mereka gitu. Teman-teman banyak maksiat, ini teman kita yang banyak taat, nggak akan cocok. Tapi kalau teman-teman memilih taat, ternyata teman-teman kita yang maksiat sama nggak akan cocok. Karena bakal dikelompokkan. Teman-teman ketika hijrah dipertemukan lagi dengan orang yang baik-baik. Teman-teman ketika banyak maksiat, maka temennya, circle-nya ya orang-orang yang suka maksiat lagi, pasti gitu. Sunatullahnya pasti gitu. Makanya jangan heran kalau teman-teman taat, hijrah, pasti orang-orang yang belum taat, orang yang belum hijrah, pasti menghujat, pasti gitu. Sunatullahnya memang seperti itu. Nah, tinggal respon kita bagaimana nih. Kalau ditanggapi, ya mungkin kita baper ya, misalkan, aduh kita baper akhirnya ditanggapi. Tapi kalau teman-teman dewasa dan belajar, apa gitu ya, udahlah bodo amat. Dewasa, teman-teman dewasa, fokus lagi untuk tujuan hijrah, insya Allah. Nanti hadiahnya Allah kasih gitu ya, kayak tadi dipertemukan dengan orang-orang soleh, misalkan ya. Seperti itu, siap? Makasih, Sama-sama. Sunda, maaf. Oke. Kami sama-sama. Oke, kita kepada Nur Hasanah. Tafadhali. Nur Hasanah. Assalamualaikum, A. Saya dari Ya. Pekanbaru. AA masih ingat saya nggak yang ngasih kado ke AA waktu pas bukber? Oh iya, tahu. Ingat. Jadi Tenang, gini, memori saya kuat. Iya. jadi gini, A. Saya tuh dalam keluarga saya dibicarain tentang aib keluarga, anak sendiri dibicarain aib keluarga sama keluarga apa tetangga lain. Terus Oh, aib kamu disebarin ke tetangga lain terus sama keluarga sendiri. iya. Nah, terus Ya. kayak dibilang anak nggak berguna dalam keluarga. Iya. Kayak dibilang Coba kamu deh. tuh beban banget di dalam keluarga. Jadi saya tuh kayak di dalam kamar selalu ditanya, salah apa saya di dalam diri saya tuh apa? Kenapa orang tua saya seperti itu? Jadi saya dibilang, keluarga saya bilang gini, mending kamu pergi dari rumah karena kamu tuh anak nggak berguna di masa depan. Kata Jadi siapa itu?
kata keluarga saya, Bentar, kamu anak keberapa? anak keempat, saya 5 bersaudara, kakak saya 2, abang saya 1, adik saya 1, Nah, Lanjut. terus dibilang gini, bebanin keluarga terus kamu di dalam rumah, apa-apa selalu salah, kayak aib anak sendiri diceritain sama orang, apalagi saudara-saudara yang lain juga diceritain. Jadi di sisi lain saya tuh berpikir salah saya di mana sebagai anak gitu. Nah, terus saya juga pernah waktu kecil itu selalu main kekerasan. Orang tua saya main kekerasan, Kelas berapa? dari kelas 2 sampai SMP, Jadi saya minta tolong AA kasih saya saran dan motivasi saya gitu, Satu lagi ya, soalnya Iya. dari teman saya katanya kalau lagi makan, misalnya udah ngambil air wudhu itu batal nggak, Oh, iya, siap. Makasih ya, tolong dijawab. Ya, siap. Baik, yang tentang air wudhu dulu ya. Ya. Nah, misalkan teman-teman wudhu terus makan, apakah wudhunya jadi batal? Cukup kumur-kumur aja. Kecuali kalau di dalam hadisnya ya, kecuali kalau daging unta. Kalau daging unta itu harus wudhu lagi. Itu dalam hadis, aduh saya lupa hadisnya, itu panjang tentang babnya. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman makan, cukup kumur-kumur aja. Jadi kotoran-kotoran makanan yang kita udah yang sisa-sisa di mulut, kumur-kumur, buang gitu. Tapi jaraknya harus dekat gitu, jangan sampai misalkan teman-teman makan pagi nih, terus belum kentut misalkan ya, terus mau azan zuhur, udah dari pagi jaraknya mau sampai siang zuhur, terus ngerasa oh belum kentut, tapi tadi makan-makan doang, ya udahlah kumur-kumur aja, nggak gitu juga, jaraknya harus dekat gitu. Nah, kalau jaraknya jauh mending wudhu, dan kalau saran Zai mending wudhu aja. Karena lumayan lah ada pahala juga kan kalau lagi wudhu. Tapi kalau misalkan pengen kumur-kumur doang nggak apa-apa. Tapi kalau pengen wudhu lagi lebih bagus kayak gitulah. Nah, sekarang tentang yang orang tua. Buat teman-teman semuanya kalau bisa ya tolong jadi energi, intinya ketika keluar ini luar biasa nih. Mumtaz ini mengadakan kajian online, jadi kita bisa saling silaturahmi. Jadi tolong teman-teman misalkan ya, setelah ini jangan hanya keluar udah aja, tapi setelah beres kajian ini coba saling temenan, saling kontak. Nah gini, Kak Nur, sebenarnya untuk motivasi, Kak Nurnya nangis lagi. Sebenarnya kalau untuk motivasi itu nggak akan cukup, apalagi kalau misalkan tentang problematika di keluarga. Jadi harus ada solusi, nggak cukup motivasi aja. Motivasi doang itu kurang, nggak akan terobati. Pasti gitu. Motivasi doang, kayak contoh kayak gini, Nur kamu semangat ya, Nur kamu kuat, nggak cukup, harus butuh solusi gitu. Nah, makanya salah satu solusinya, kalau Nur Zai pengen ngobrol nih sama Nur. Nur kalau komunikasi sering nggak sama orang tua? Enggak. Kalau misalkan kalau kesalahan itu sampai Nur dihukum sampai fisik kena, itu kesalahan apa sih sebenarnya? Banyak, Ya, banyak, ya Nur, maksudnya Nur melakukan kesalahan apa gitu kepada orang tua? nggak tahu, pokoknya banyak, sampai dibilang anak nggak berguna gitu, dalam keluarga. Kalau komunikasi sama keluarga gimana? Lebih diam ke kamar, kalau punya masalah dipendam gitu, nggak ngomong sama keluarga. Oh iya, iya. Baik. Nah, salah satunya Nur, solusinya sebenarnya kayak tadi ya, untuk motivasi itu hanya 20% aja lah efeknya. 80%-nya memang butuh solusi. Nah, ada dua solusinya. Solusi yang pertama, itu dibangun komunikasi dalam keluarga itu penting, Nur. Jadi, Zai saranin ya,
salah satu dalam keluarga, mau anaknya atau mau orang tuanya, itu kadang harus menghapus gengsi atau menghapus egois, baik orang tuanya atau kita sebagai anaknya. Nah, saran dari Zai, Nur, Nur mungkin posisinya Zai ngerti sakit hati banget, tapi untuk memperbaiki Nur, kadang kita harus membangun komunikasi dan berbicara, kenapa sih aku kok dibedain, gitulah intinya. Komunikasi. Kan tadi Nur bilang ya, lebih banyak dipendam gitu ya, kadang lebih banyak diem aja gitu, dipendam. Nah, sekarang coba lakukan solusi, bangun komunikasi, terutama bilang aja gitu ya, jujur gitu ya. Zai, apa Zai lagi, kok Zai sih, Pah gitu. Pah atau ayah atau ibu, ini kok kenapa sih aku dibedain, seperti itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kalau nggak bisa komunikasi sama Nur sendiri, minta bantu lewat orang lain, misalkan minta bantu lewat temen Nur, atau minta bantu lewat saudara, misalkan ya, biasanya seperti itu. Dan kalau Nur perlu, Zai bisa bantu. Nanti misalkan kalau Nur mengizinkan, Zai ngobrol sama orang tua Nur. Bener-bener serius, Zai itu gak tahu kenapa ya, meskipun Zai nih, teman-teman jangan menganggap ya, meskipun apa Zai sekarang sibuk misalkan ya, enggak. Zai orang biasa, benar-benar orang biasa. Zai itu kayak teman kamu semua gitu. Jadi teman-teman tuh bukan hanya followers Zai, atau misalkan yang bukan followers juga, atau bukan hanya tentang jamaah Zai, bukan, tapi kita teman. Bahkan Zai pengennya jadi keluarga teman-teman. Nah, makanya kalau Nur perlu, Zai bisa bantu gimana ya lewatnya, nantilah minta nomor Nur ya, kalau bisa lewat Abi sih, nanti kan adminnya itu Abi ya. Bener bisa. Zai bisa bantu misalkan komunikasi dengan orang tua Nur, sebagai Zai posisinya sebagai apa ya, guru lah misalkan ya, gurunya Nur, misalkan ya, guru ngajinya Nur. Zai bisa bantu, serius, Zai mau banget malah. Ya, jadi itu ya solusinya, ada dua. Pertama, memang harus dibangun komunikasi, mau nggak mau memang seperti itu ke dalam keluarga itu. Salah satu terjadinya broken home misalkan ya, mohon maaf ya kalau misalkan ada yang broken home atau perceraian misalkan, mohon maaf banget, itu biasanya ada komunikasi yang putus dan nggak mau diperbaiki, biasanya seperti itu. Dan yang kedua, kalau nggak bisa sama kita komunikasinya, minta bantu komunikasikan. Soalnya posisinya gini Nur, kalau dibiarkan itu mental Nur bisa hancur. Zai ngomong 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 sejujurnya aja. Kalau Nur biarkan seperti itu mental Nurnya nanti bakal hancur. Makanya Nur, demi masa depan Nur sendiri, Nur harus berani membangun komunikasi minimal oleh Nur sendiri. Demi apa? Demi membangun masa depan Nur nanti. Karena kalau gini terus, takutnya mental Nur yang kena gitu. Makanya demi menjaga mental Nur, demi menjaga hati kecil Nur, Nur harus Nur harus apa ya, dobrak gitu, dobrak egois, dobrak gengsi, ngobrol, komunikasi ya. Siap. Nanti Azai juga, nantilah Azai minta nomornya ya, nanti Azai mau ngebantu. Azai siap juga kalau dimarahin, siap. Azai siap. Ya, siap. Oke, Makasih ya, semangat. udah ngejawab. Udah ngejawab pertanyaan saya. Arigatou gozaimasu, sama-sama. Buat ya Nur Hasanah. Ya. Teman-teman yang lain tolong ya, nanti setelah ini jadi temennya, coba minta nomor WA-nya atau saling mutualan ya. Mungkin ini gimana Kak Zai? Iya, Mau gimana? berapa pertanyaan lagi? Kalau mau dibandingin 140 jam subuh nanti ini. Gimana teman-teman di Mumtaz aja lah. Silahkan mau berapa lagi. Kita Ya, tapi jangan sampai semuanya juga. oke. Nanti mungkin 2 aja lagi ya teman-teman. Boleh. Bisa kayaknya. Ya. Ini dari komunitas sebelah kayaknya. Ini komunitas hijrah milenial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azai, perkenalkan nama saya Asraf dari grup Community Hijrah Milenial. Ingin bertanya bagaimana cara agar tetap istiqomah di tengah-tengah kalangan yang kurang baik. Misal, dulu tidak pernah berkata kasar, tapi sekarang jadi lumayan sering hampir berkata kasar. Apakah kita harus menjauhi mereka gitu? Langsung dijawab aja Ustaz. Baik. Ya. Nah, baik. Bagaimana nih sekarang untuk menjaga keistiqomahan hijrah kita? Kayak tadi contohnya, dari awalnya kita udah bener nih, udah mulai berubah, tidak sering ngomong kasar, gara-gara lingkungan atau circle kita jadi mempengaruhi lagi, jadi suka ngomong kasar. Apakah harus dijauhi circle-nya? Jangan dijauhi. Karena gini teman-teman, kadang ya ujian hijrah kita mah jadi seperti ini. Saya gambarkan dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi rahmat Allah, iman kita yang paling aman itu ketika di tengah. Nah, ini gambarannya seperti ini. Di tengah, tangan kanan Zai ini iman kita ya, ketakwaan kita. Tangan kiri Zai ini nafsu kita. Nah, di tengah-tengahnya ini iman kita, rahmat dari Allah. Contoh, lagi naik nih imannya misalkan. Dan istiqomah itu iman, itu nggak bisa naik terus, kayak bisa. Kata Rasulullah SAW, ada dalam satu hadisnya, mutafakun alaih, hadisnya sahih. Jadi iman itu apa ya? Kalau dalam hadis lain al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, kalau yang dari hadis itu sa'atan fa sa'atan. Al-imani itu sa'atan fa sa'atan. Jadi kadang ada turunnya. Jadi nggak bisa naik terus. Nah, contoh lagi naik iman nih. Misalkan lagi rajin baca Quran, sholatnya rajin. Ternyata misalkan jatuh ke nafsu, misalkannya ke nafsu. Jatuh nih, suka ngomong kasar, jadi suka maksiat. Dan pada saat itu juga istighfar. Istighfar langsung tobat lagi. Biar apa? Biar ke tengah lagi. Nah, biar ke tengah lagi. Biar apa di tengah? Biar aman. Nanti kalau teman-teman taat lagi, naik lagi kan imannya ya. Terus turun lagi ngikutin nafsu. Istighfar lagi, balik lagi ke tengah lagi. Nah, kayak gitu gambarnya. Sekarang contoh dalam circle. Ternyata circle kita ngomongnya kasar banget karena memang lingkungan berpengaruh ya. Sekarang bagaimana? Apakah harus ditinggalkan? Jangan ditinggalkan. Tapi kamu cari teman baru lagi. Teman yang soleh. Yang ini jangan ditinggalkan. Karena saya yakin ya, suatu saat mereka pasti membutuhkan gitu. Di saat mereka pengen hijrah, mungkinnya suatu saat nanti Allah pengen kasih daya. Nah, nanti lewat kamu. Jadi jangan ditinggalkan. Karena madorotnya lebih besar. Kalau meninggalkan teman gitu ya, meninggalkan komunikasi, apalagi silaturahmi, itu dosa. Jangan. Kalau udah berteman, udah. Gak apa-apa, pertahankan. Meskipun teman kita tuh, aduh gimana ya, susah banget. Jadi sayanya jadi kadang keikut-ikutan. Maka dari itu, cari teman lagi. Cari teman lagi, cari teman hijrah lagi. Nah, salah satunya kalau kata Agim ya, Zai kan belajar di Darut Tauhid. Nah, salah satunya Zai dapat beberapa nasihat dari beliau, dari Agim. Semoga Allah merahmati keluarga Agim. Jadi seperti ini. Waktu itu satu panggung dengan Ustadz Abdul Somad. Nah, memberikan nasihat untuk anak muda. Yang dimana kita kan luar biasa ya zamannya ya, pengen hijrah mungkin ujiannya berat banget. Yang pertama itu yang tadi, cari orang-orang soleh. Itu kalau nggak salah dalilnya itu surah At-Taubah ayat 112. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shodiqin, itu ya, cari orang-orang soleh. Lantas bagaimana kalau kata Ustaz Abdul Somad, bagaimana kalau teman kita ternyata banyak yang tidak solehnya? Jangan ditinggalkan, tapi cari teman lagi. Nah, seperti itulah. Jadi perbanyak teman. Setidaknya kita punya circle yang soleh gitu. Itu ya yang pertama, cari teman soleh. Yang kedua, ini dari Aagim. Kalau dari Aagim, jangan jauh dari masjid. Nah, anak muda itu jangan jauh dari masjid. Kalau pengen hijrahnya kuat, harapannya jangan jauh dari masjid biar terjaga sholat tepat waktu. Yang keduanya, biar misalkan kalau ada event di masjid, ada ngaji di masjid, ada pak kiai atau ustadz-ustadz di masjid, minimal bisa bareng dengan beliau gitu ya. Nah, itu sederhana sebenarnya nasihatnya, cuman kadang susah kita lakukan ya. Apalagi kalau kita udah gabung sama teman-teman yang misalkan wah kemana wae ya, misalkan omongannya kadang suka ikut-ikutan. Maka dari itu ingat, ketika iman kita turun langsung balikin lagi ke tengah, istighfar, tobat lagi biar ke tengah lagi. Ya gitu ya. Insya Allah seperti itulah. Itu Zai ngambil jawabannya bukan dari Zai, dari Agim sama Gurunda Ustaz Abdul Somad.
Siap? Masya Allah. Satu lagi ya, mungkin Kak Zai. Gak apa-apa. Ya, boleh, Bu. Ini dari Sayyidah Nafisa. Assalamualaikum, maaf saya mau tanya, sebelumnya di tahun lalu saya pernah hijrah dan di saat itu saya kagum dengan seseorang laki-laki. Di situ hijrah saya mulai hancur dan sekarang saya mencoba untuk hijrah kembali. Saya berdoa sama Allah biar nggak suka dulu sama laki-laki selama saya hijrah. Tapi sekarang saya ngerasain lagi saya kagum atau suka dengan salah satu Gus. Nah, ini kayaknya Gus Zizan ini deh. Udah viral. Nah, dari situ saya bingung. Ini sebenarnya Allah mau nguji istiqomahnya saya atau Allah itu ngasih rasa kagum agar saya semangat aja gitu, Kak Zai. Itu gimana, Ustaz? Kak Zai? Jawabannya. Baik, baik. Baik, ini ya. Nah, sebelum jawab pertanyaannya, sekarang ini memang ya, dikit-dikit misalkan lihat di sosial media misalkan ya, ada yang ganteng terus bisa ngaji, paham agama misalkan, idaman misalkan ya. Jadi gampang banget sekarang mengartikan, pemuda paham agama, cowok paham agama misalkan. Padahal teman-teman, jujur ya, Zai pribadi pernah tuh ngelewat FYP tentang Zai. Aku kira tuh Habib gitu ya. Pesona paham agama. Aku kira tuh Habib atau enggak Ustadz Adi Hidayat lah. Ternyata malah foto-foto Zai, langsung scroll lagi. Enggak ya. Jujur, Zai itu bukan orang yang paham agama. Kalau teman-teman mau tentang belajar paham agama, nah Zai ini ingin mengartikan, ingin menggambarkan kepada teman-teman bahwa jangan mudah mencap seseorang itu paham agama. Ada satu bab itu dalam buku apa ya? Itu tentang kefahaman agama. Teman-teman kalau pengen tahu ya, orang yang paham agama itu, Zai ini bukan orang yang paham agama, serius. Orang yang paham agama itu bukan orang yang ibadahnya bagus, bukan orang yang kelihatan soleh, bukan. Orang yang paham agama itu orang yang bisa meninggalkan maksiatnya. Itu baru orang yang paham agama. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa melakukan ibadah itu lebih sulit daripada meninggalkan maksiat itu lebih sulit daripada melakukan ibadah. Nah, Zai itu pengen menggambarkan bahwa hati-hati, jangan langsung misalkan, ini nih cowok paham agama. Jangan, hati-hati, karena paham agama itu tidak asal diberikan kepada seseorang. Kefahaman agama itu adalah ketika seseorang itu benar-benar terjamin, bukan terjamin ya, benar-benar kita bisa lihat bahwa dia jauh dari maksiat gitu. Karena banyak sekarang di sosmednya kelihatan soleh banget ya, di kehidupannya tuh kelihatan soleh, ternyata pas lagi sendiri melakukan maksiatnya misalkan ya. Hati-hati. Nah, itu ya. Nah, sekarang kemudian bagaimana ini, balik lagi ke pertanyaan. Misalkan ya, saya pernah tuh jatuh cinta dengan saya pernah hijrah tapi ternyata malah jatuh cinta dengan seseorang yang mengajak hijrahnya misalkan ya. Bagaimana? Gak apa-apa. Karena cinta itu wajar, teman-teman. Cinta itu Allah yang memberikan. Cinta itu Allah yang memberikan. Gini ya, Allah itu memberikan rasa cinta kepada hambanya, wajar. Dan gak mungkin rasa cinta yang diberikan Allah kepada hambanya malah bikin hambanya jauh dari Allah. Allah itu kan yang memberikan cinta kepada hambanya. Allah memberikan cinta kepada hambanya. Dan gak mungkin ketika Allah memberikan cintanya kepada hambanya, hambanya malah makin jauh kepada Allah. Gak mungkin. Kalau saja hambanya malah makin jauh kepada Allah, tandanya bukan cinta, tapi nafsu. Pasti gitu. Kalau cinta, dia bakal lebih dekat lagi sama Allah. Sekarang pertanyaannya sederhana. Nah, kalau kita sedang jatuh cinta ya, jatuh cinta kan wajar ya, nggak bisa dihilangkan, itu mah udah sunatullah ya. Jatuh cinta dengan seseorang yang kamu kagumi, yang mengajak hijrah. Ketika kamu jatuh cinta, ternyata malah kamu bikin semangat untuk belajar agama, misalkan ingin memantaskan diri ya karena ingin mencapai cintanya dia, misalkannya contoh. Tapi tetap ya, nanti saya yakin semakin berjalannya waktu, saya yakin nanti niat juga bakal lama-lama kepada Allah. Tapi untuk fondasi awal misalkan ya, mendorong hijrah kita misalkan dengan seseorang yang kita kagumi, contoh misalkan. Misalkan ya hijrah misalkan. Ternyata misalkan contoh
udah lama dikagumi, nanti lama-lama saya yakin nanti bakal lurus lagi niatnya kepada Allah. Tapi untuk fondasi awal kayak tadi, apakah boleh ya misalkan jatuh cintanya kepada seseorang itu yang ngajak paham agama, selama kamu malah nggak jauh dari Allah, misalkan ya contoh, kamu suka dengan yang paham agama, mendorong kamu buat hijrah, ternyata malah agamanya hilang, Allahnya hilang dalam hatinya, malah fokusnya ngejar yang paham agama, itu nanti jadi salah. Paham ya? Nah, jadi untuk fondasi dorongan, apalagi untuk kita misalkan awal-awal hijrah, mungkin niatnya yang lain-lain ya, it's okay lah, gak apa-apa. Untuk awal-awal, saya yakin makin berjalannya waktu, saya yakin nanti juga teman-teman bakal lurus niatnya insya Allah ya. Terus ternyata udah lurus niatnya jatuh cinta lagi, nggak apa-apa dah, itu mah wajar ya, rasa cinta mah dari Allah sunatullah. Tapi ingat tujuan awalnya kita kan belajar agama, lurusin lagi niatnya gitu. Itu mah bonus aja lah yang ngajaknya. Siap ya? Siap teman-teman. Nah, jadi gitu ya, jangan apalagi minta ya Allah semoga aku jadi jodohnya misalkan ya. Nah, itu mah teman-teman, Zai saranin mah ya, banyak banget orang yang soleh tuh. Cuman mereka nggak terlihat aja di sosial media. Banyak banget sebenarnya yang soleh tuh yang luar biasa. Cuman mereka tuh nggak terkenal aja. Mungkin mereka tuh nggak terlihat di sosial media aja. Banyak orang yang soleh. Nah, Zai itu ingin menggambarkan bahwa kalau pengen minta jodoh yang soleh, minta sifatnya yang soleh. Jangan minta orangnya. Kayak tadi misalkan, oh aku pengen Gus Anu, ya Allah aku pengen Gus ini, Gus Ana, jangan. Zai saranin minta sifatnya aja, ya Allah saya pengen sifatnya seperti Gus Anu misalkan ya. Jangan langsung Gus Anunya, takutnya hatinya nanti benar-benar apa ya, terselimuti, pikirannya benar-benar terselimuti Gus itu terus sampai akhirnya hijrahnya bukan nantinya ya, hijrahnya bukan ingin belajar agama, tapi hijrahnya lewat agar menggapai cintanya. Nah ya, ya. Hati-hati, jangan sampai kalimat hijrah dijadikan sebagai menggapai cintanya dia, misalkan. Itu mah bonus aja. Tetap ya, belajar agama. Siap? Sama-sama belajar agama. Nah, walau malam ya, seperti itu. Suka rumit tentang cinta mah nggak bisa. Baik, terima kasih. Ini tuh jawaban dari Kak Zai. Ini Kak Zai. Ya. Ana minta maaf nih, ada yang kontakin Ana nih, 2 orang malah mau nambah lagi katanya. Bisa nggak Oh iya, kira-kira? boleh. Ini Boleh. kepada TIK, tafadholi, open mic aja. Ika. Ika, ada TIK-nya di sini. Ika. Boleh, Ika ada. Bacakan aja. Emang yang mana pesannya? Oh, ini Ada di mana pesannya? diganti yang lain aja dulu ya mungkin. Ini kepada Tehoirun Nisa. Tehoirun Nisa Nur Azhar. Ya, Tehoirun Nisa ada? Tehoirun Nisa Nur Azhar. Ada? Ini kemana nih orangnya? Nah ini udah nyampein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kak Zai katanya itu izin bertanya, kenapa kalau kita menjadi baik selalu diuji dengan kekecewaan, disakiti, dihianati oleh orang lain, padahal kita sudah berusaha menjadi baik, tapi selalu diuji gitu, Kak Zai. Langsung dijawab aja Kak Zai. Siap. Nah, kenapa ketika selalu jadi orang baik tuh selalu dapat ujian, dicaci, misalkan dihina? Sebenarnya ya, orang baik atau misalkan orang yang tidak baik pasti dapat ujian, itu mah pasti ya. Sunatullah memang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan kenapa ya orang baik kadang ujiannya tuh berat banget? Karena gini, teman-teman.
kebaikan itu ya, kebaikan itu sedikit persennya daripada keburukan. Jadi intinya kebaikan itu kurang disukai dan keburukan itu banyak disukai. Jangan hanya tentang sifat manusia ya, dalam kehidupan pun seperti itu. Coba teman-teman, orang-orang semua manusia banyak yang, contoh ya, lebih banyak yang taat kepada Allah apa lebih banyak yang tidak taat kepada Allah. Contoh lagi, di masjid, anak muda misalkan ya. Anak muda, atau jangan anak muda lah, manusia, umat muslim. Banyak yang sholat di masjid tepat waktu, apa banyak yang dileha-leha sholatnya? Atau jangan itu, sederhana lagi. Banyak buka Al-Quran, apa buka HP? Seperti itulah, sederhana. Kadang kebaikan itu sedikit peminatnya, dan keburukan itu banyak banget peminatnya. Begitupun dengan sifat manusia. Ketika ada sifat manusia yang baik, itu dikit peminatnya. Tapi ketika ada sifat manusia yang buruk, misalkan ya, kadang banyak peminat. Contoh, teman-teman pernah lihatlah salah satu yang lagi ramai tuh yang suka joget-joget apalah. Sensi, sensi, itulah. Nggak tahu lah pokoknya. Kan itu pernah tuh lewat FYP-nya kan di slide-slide ya itu sama cewek-cewek. Wah pokoknya minum-minum, cewek-cewek minum-minum. Oh pokoknya banyak banget dan itu banyak yang like-nya banyak, yang sukanya juga malah banyak, aneh gitu ya. Oh kalau zaman sekarang mah ini bahasanya tuh red flag, apa sih red flag apa ya? Red flag lah intinya kayak gitulah. Cowok-cowok red flag katanya. Red flag itu yang aneh tapi banyak disukai. Nah seperti itulah. Kadang kebaikan itu sedikit pemitnya. Dan kalau pengen tahu kebaikan itu, hadiahnya itu Allah SWT yang berfirman ya. Zai lupa lagi surat apa itu tuh. Kebaikan itu hadiahnya itu surga. Jadi ketaatan itu hadiahnya itu surga. Jadi gini teman-teman, mendapatkan surga itu tuh nggak mudah. Kalau kata Ustadzah Adi Hidayat itu seperti ini. Emang kamu ngira dapat surga itu semudah itu? Enggak. Mendapatkan surga itu ujiannya berat, kata Ustadzah Adi Hidayat itu. Jangan kira mendapatkan surga semudah itu. Kalau antum pengen mendapatkan misalkannya selain surga, misalkan pengen asik-asik, pengen neraka, itu gampang jalannya. Tapi kalau surga itu berat. Makanya hadiah kebaikan itu berat. Karena hadiahnya surga. Nah, kalau kata Ustadzah Adi Hidayat seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, kadang kebaikan tuh sedikit peminatnya. Jangankan hanya sifat kita yang baik, bahkan tentang kehidupan pun seperti itu. Lebih banyak yang maksiat daripada yang taat kan? Nah, seperti itulah ya. Yuk, siapa lagi? Allah a'lam bishawab. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Maaf banget, Ana sebagai moderator juga ya gak bisa juga bacain pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar ataupun yang udah tunjuk tangan gitu kan. Mungkin dari satu lagi Kak Zaya. Ini dari TIK tadi Kak Zaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak Zaya, Ana mau bertanya bagaimana cara seseorang untuk selalu bisa tidak putur dalam iman, dan biasanya ada faktor seseorang itu putur seperti contohnya karena ejekan dari seseorang, dan mungkin itu juga berpengaruh dalam proses hijrahnya. Syukron jazakallah khairan katsiran. Baik. Ini mah tentang Betul. mengelola perasaan berarti ya. Ya. Tentang mengelola perasaan. Jawabannya dalam surah dalam surah Asy-Syu'ara. Jawabannya dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-30. Jawabannya dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-30. Kayak tadi ya pertanyaannya diulang, misalkan gimana ya, kadang ejekan-ejekan itu atau ya ujian-ujian lagi pengen hijrah itu banyak banget, kadang menjadi rapuh hijrah kita. Nah jawabannya ada dua. Jawaban pertama surah Asy-Syu'ara ayat 30. Surah Asy-Syu'ara dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi kata Allah SWT, bisa jadi ujian-ujian yang datang kepadamu, misalkan ya, hal-hal yang gak enak lah yang datang kepadamu, itu karena, contoh, karena Allah pengen menghapus perbuatan kamu yang dulu, misalkan ya, yang kita mungkin lagi jauh sama Allah, mungkin ada maksiat-maksiat kita yang disembunyikan, aib-aib kita yang disembunyikan, dan itu dosa misalkan ya. Nah Allah tuh pengen hapus dengan cara Allah seperti itu. Jadi
Allah berikan misalkan ya ujian-ujian, dan itu berbagai banyak macam teman-teman. Allah memberikan memberikan kesempatan menghapus dosa kepada kita yang sedang hijrah tuh banyak macam-macam. Ada yang teman-teman kalau tahu eh ceritanya ini Ustadz Effendi kalau nggak salah. Jadi beliau itu ketika hijrah ya, pas hijrahnya kan dulunya luar biasa ya, jauh jauh banget. Ustadz Evi yang ceritain di ceramahnya. Nah ini ambil hikmahnya aja. Ketika hijrahnya, orang-orang yang disayangnya dijauhin dari Ustadz Evi. Beliau dapat kasus, pokoknya luar biasa ujiannya. Nah ternyata salah satunya kata Ustadz Evi, bisa jadi Allah tuh pengen mengingatkan Ustadz Epi atau pengen menghapus dosa-dosa Ustadz Epi dengan dijauhkan orang-orang yang ia sayang, istrinya gitu ya, kemudian anak-anaknya dijauhkan gitu ya, dikasih ujian. Nah bisa jadi itu tuh salah satu dosa kita lagi dihapus. Jadi positif thinking aja ya. Udah pasti teman-teman, ujiannya pasti ya, ujiannya pasti, cuman positif thinking aja. Yang kedua, dalam surah Asy-Syu'ara masih cuman ayat 40, yang tadi ayat 30, yang keduanya masih tetap Asy-Syu'ara ayat ke-42, surat ke-42 ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah, gini teman-teman yang lagi hijrah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita bahwa kita semua nih yang lagi hijrah, Allah tuh kasih satu pintu, yuk belajar untuk memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Betul, sakit banget lah pastinya dihina atau enggak tiba-tiba diomongin di belakang jadi bahan gibah misalkan ya, atau jadi bahan sindiran di status, jadi bahan omongan di sekolah, kan pasti nggak enak. Saya merasakan itu. Cuman kalau teman-teman bisa memaafkan misalkan ya, dan teman-teman bisa belajar, ya intinya jadi pemaaf ya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, maka efeknya kepada teman-teman, pertama, teman-teman bakal semakin dewasa. Jadi salah satu ciri-ciri orang dewasa itu dia tidak ikut-ikutan gitu. Kalau ada hal-hal yang gak bermanfaat yang menyakiti dia, udahlah, receh banget gitulah, gak ikut-ikutan. Nah seperti itu orang yang dewasa. Ciri orang dewasa yang kedua itu yang pertama ya. Ciri orang dewasa yang kedua, ketika ia sakit hati, ia membuktikan ya bahwasanya aku bisa sukses. Nah contoh tadi kan dihina-hina hijrah misalkan ya, diajak-ajak hijrah, udah buktikan aja bahwa dengan kamu memilih jalan hijrah ini, kamu membuktikan bahwa bakal lebih baik ke depannya. Buktikan. Kalau diladenin, takutnya kamu terpenjara dengan omongan mereka, akhirnya nggak maju-maju gitu, karena terpenjara dengan omongan-omongan mereka. Tapi kalau kamu keluar penjara dari omongan-omongan mereka, receh banget lah, ngapain gitu, tetap maju dan membuktikan omongan mereka itu bakal patah nanti. Seperti itu, buktikan aja bahwa insya Allah kita sukses. Zai juga banyak kok, banyak banget yang nggak suka, banyak banget, cuman dibuktikan aja. Insya Allah dengan jalan Zai yang pilih ini, hijrah bakal lebih baik nanti ke depannya untuk Zai. Seperti itulah, dibuktikan ya, insya Allah ya. Barakallah. Semangat. Semangatnya teman-teman semuanya. Dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sampaikan, ada yang curhat, ada yang ya banyak sekali berseliweran dimanapun pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf banget teman-teman, Ana sebagai moderator, Ana manusia yang biasa, nggak punya kekuatan apa-apa. Mungkin kalau diselanjutin udah sampai subuh, nggak saya udah kemana-mana ini mungkin. Mohon maaf banget teman-teman, sekali lagi, Ana sebagai manusia biasa nggak luput juga dari kesalahan. Mungkin kita cukupin aja ya teman-teman buat pertanyaannya ya. Kalau bisa DM langsung. Nanti malam ini Kak Zainya buka kayak InGL gitu. Jadi jadi bisa teman-teman ajuin gitu. Nah itu udah anak bujuk tuh Kak Zainya. Insya Allah malam-malam gini kan Kak Zainya nggak sibuk, insya Allah. Oke. Masya Allah, tabarakallah Ustadz, kepada Ustadz Zai.
eh, telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang bermacam-macam. Semoga ilmu yang bermanfaat dan semoga juga bisa menjadi amal jariah Kak Zai. Maksudnya juga kita ke acara selanjutnya mungkin sekiranya nih Kak Zai. Ana selaku admin komunitas Mumtaz Dakwah Islam dan para jajarannya dan di komunitas lain juga ingin sekiranya juga memberikan uh, sedikit motivasi Kak Zai atau pesan dan pesan juga kepada kami, pada para anak-anak muda di saat ini sedang bertempur-tempurnya saat di jalan hijrah gini, Kak Zai. Ingin kepada Kak Zai menyampaikannya. Siap. Nah, baik teman-teman semuanya yang lagi hijrah ya, kita semua luar biasa anak-anak muda yang tetap pengen taat kepada Allah meskipun di zaman yang luar biasa ya. Nah, baik seperti ini teman-teman. Allah itu memberikan amanah ya kepada kita, apalagi kita yang lagi hijrah, yang lagi taat, itu amanahnya adalah untuk berdakwah. Jadi teman-teman yang lagi belajar hijrah, Allah langsung kasih amanah. Nih, kamu belajar hijrah, kamu taat kepada saya, Allah kasih amanah untuk kamu untuk berdakwah juga ke yang lainnya. Nah, untuk dakwah ke yang lainnya kan kadang berat banget ya. Nah, saya ingin minta teman-teman, ketika teman-teman ke depan ingin menjadi apapun, misalkan ya, teman-teman ada yang pengen menjadi dosen, ada yang pengen menjadi dokter, ada yang menjadi pengen guru atau apa ya, pengusaha muda misalkan ya, pengen jadi arsitektur, intinya apapun impian teman-teman, saya minta dakwah di dalam diri teman-teman itu jangan hilang. Jadi teruslah ajak teman-teman yang di luar sana dengan cara apapun. Silahkan dakwah itu nggak hanya tentang berbicara saja gitu ya, kayak contoh kayak misalkan Zai dakwah seperti ini, enggak. Teman-teman dakwah bisa lewat apapun. Teman-teman yang suka konten misalkan bikin konten dakwah, teman-teman yang sering bikin status nih, coba statusnya tentang self reminder, tentang dakwah, potongan-potongan dakwah. Teman-teman yang suka nyanyi, jadikan nyanyi itu sebagai dakwah dengan apa, misalkan sholawat atau enggak lirik-lirik yang memperkenalkan cintanya Allah. Teman-teman ada yang sebagai model di sini, basicnya jadi suka model, jadilah model yang memberikan model-model syar'i, dakwah lewat model. Teman-teman ada yang suka jadi apalagi ya, eh, desainer misalkan, berikan desainer-desainer yang mengajak cintanya Allah gitu. Nah seperti itulah ya. Jadi saya minta teman-teman memang harus siap ya kadang menghadapi kehidupan yang kadang tidak sesuai selalu dengan ekspektasi kita. Karena kan seperti ini ya, makin tumbuh pohon, makin banyak diterpa angin. Teman-teman mungkin awal hijrah misalkan ya, teman-teman mungkin awal hijrah pohonnya masih kecil lah, ujiannya juga masih sedikit lah, ujian-ujian tentang eh, apa ya, misalkan ujian-ujian kadang, aduh pengen dikerudung atau jangan ya, ujian-ujian seperti itulah. Teman-teman makin tumbuh pohonnya lagi, makin tuh nanti dapat angin-angin yang lumayan besar. Tapi teman-teman semakin tinggi pohonnya, hijrahnya udah lama, belajar agamanya udah lama, hijrah apa pohonnya kan tinggi, anginnya pun besar-besar. Mungkin ujiannya ada yang dihina, ada yang dijauhin, ada yang diomongin, ada yang bahkan dicaci-caci. Oh, ujiannya makin besar. Tapi saya yakin kalau pohon akar teman-teman kuat, nggak akan tumbang pohonnya. Tapi kalau teman-teman akarnya imannya lemah, bakal tumbang, bakal ke bawah-bawah. Teman-teman bakal selamanya berproses. Teman-teman seperti tumbuhan, bakal terus tumbuh. Tapi pertanyaannya, akarnya bakal kuat gak? Imannya bakal kuat gak? Kalau teman-teman imannya lemah, nanti bakal ke bawah-bawah dengan kondisi zaman sekarang. Tapi kalau akar teman-teman kuat, imannya kuat, saya yakin dia akan terus memberikan contoh dan manfaat besar seperti pohon. Yap. Nah, seperti itu ya. Syukran Kak Zai, Insya Allah tabarakallah atas motivasinya. Semoga kita para admin, para penyelenggara dan serta teman-teman yang ada di sini ikut kajiannya Kak Zai bisa menjadi ke depan yang lebih baik juga. Allah. Maaf para admin boleh. Oke, acara selanjutnya yaitu
penutup, yaitu langsung aja Kak Zaya doa yang akan dipimpin juga kepada Kak Zai. Ana persilakan. Baik. Ya teman-teman, kita berdoa dulu, istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaihi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa tawahadat 'ala nusrati syariatik fa wasik Allahumma rabitataha wa 'adim mudaha wa diyansubulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واصرف صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون نسألك الإجابة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir kita doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.